Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel ini. Semoga kita senantiasa dapat berselawat kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga saudaraku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, setiap orang memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh ataupun kematian, dan tak dapat dipungkiri bahwasanya semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pernah menyaksikan bahwasanya meski sebagian besar orang kerja keras untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan berlimpah, namun pada kenyataannya masih banyak yang belum mendapatkan apa yang dia inginkan. Sementara di sisi lainnya, ada beberapa golongan orang justru dikejar-kejar oleh rezeki dari manapun asalnya. Kita menyebutnya sebagai orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran surat At-Talaq ayat ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwasanya barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tak pernah kita sangkakan. Lalu, siapa dan apa cirinya orang yang selalu dikejar-kejar rezeki tersebut? Yang pertama, yaitu orang yang suka bersedekah. Seperti yang kita tahu, bersedekah merupakan hal terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan kita, secara tidak langsung kita telah membantu banyak orang. Termasuk doa orang yang teraniaya sangatlah mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita bersedekah dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti berlipat-lipat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji ataupun benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Lalu bolehkah kita bersedekah dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengganti sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan di dunia ini? Itu boleh-boleh saja selama kita mengharapnya hanya kepada Allah dan bukan mengharap supaya ada seseorang yang memberikan kita kekayaan setelah kita bersedekah. Ini yang tidak dianjurkan, karena kita sudah berharap kepada sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluknya, yang menandakan kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu. Yang kedua, yaitu orang yang senantiasa bersyukur. Tidak dipungkiri, orang yang bersyukur setiap saat, baik ketika mendapatkan rezeki yang berupa harta, benda, kesehatan, atau bahkan dalam kondisi diuji dengan sakit pun senantiasa bersyukur. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmat kita dengan kekuasaannya, akan mengangkat penyakit yang ada dalam diri kita. Dalam Quran surat Ibrahim ayat ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat di atas telah jelas dijelaskan, dikatakan bahwa barang siapa yang sering bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Akan tetapi jika kita mengingkari nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan mengazab orang tersebut dengan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, teruslah bersyukur dalam segala kondisi dan lakukan setiap hari. InsyaAllah nikmat kita akan terus bertambah ataupun ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang ketiga, orang yang sering membaca Al-Quran, terutama surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah memang dikenal memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam hadis Ibnu Adi disebutkan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqi'ah kepada istri ataupun keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapa yang mengamalkannya, insyaAllah. Lalu yang keempat adalah orang yang sering beristighfar. Istighfar merupakan salah satu usaha batiniyah kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa yang telah kita perbuat. Lalu apa hubungannya dengan selalu dikejar oleh rezeki? Orang yang selalu beristighfar dalam kondisi apapun secara tidak langsung dapat membersihkan hatinya dari segala dosa dan kesalahan. Ketika hati kita bersih, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bisa sampai kepada kita. Dalam Quran surat Hud ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya, niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu kematian, dan memberikan pahalanya kelak di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, yaitu hari kiamat." Oleh karena itu, marilah kita semua senantiasa membiasakan untuk terus beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Lalu orang yang suka berdoa dan selalu berusaha. Berdoa dan berusaha merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan ketika kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat mustahil orang yang hanya berdoa saja tanpa berusaha akan mampu mendapatkan apa yang diinginkan dalam doanya. Untuk itu, selain kita berdoa, juga berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah ungkapan, man jadda wajada, yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh akan menemukan hasil yang diinginkan. Lalu yang keenam, orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara harfiah, tawakal adalah berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal merupakan orang yang sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat memberi, memberikan dan mencegah. Maksudnya adalah memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun dari syaitan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang." Dari hadis tersebut sudah sangat jelas dikatakan bahwa seekor burung saja Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezekinya.
Apalagi kita sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki tidak akan pernah putus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Demikianlah penjelasan mengenai 6 ciri-ciri orang yang selalu dikejar oleh rezeki. Maka bersyukurlah jika Anda memilikinya. Semoga bermanfaat.